jawaban dari soal nomor 1, yaitu tentang teori kajian sosiologi. Yang pertama, teori struktural fungsional. Teori struktural fungsional menganggap bahwa stratifikasi sosial atau hierarki sebagai sebuah keniscayaan. Setiap masyarakat bekerja dalam sebuah sistem yang terstratifikasi dan semuanya berfungsi sesuai kebutuhan sistem sosial. Singkatnya, stratifikasi merupakan kebutuhan dari sebuah sistem. Nah, perlu digarisbawahi bahwasannya stratifikasi ini bukan tentang seseorang yang menempati jabatan tertentu, tapi tentang posisi sosial dalam sebuah sistem. Setiap posisi bisa diibaratkan seperti organ tubuh, maka ada jantung, hati, ginjal, dan sebagainya. Semua organ bekerja memenuhi kebutuhan fungsional bagi tubuh. Jika salah satu posisi sosial tidak berfungsi, maka sistem sosial akan kacau. Masyarakat pun akan mengalami disorganisasi. Teori yang kedua yaitu teori konflik. Teori konflik berkembang sebagai reaksi dari teori struktural fungsional tadi. Teori konflik itu melihat relasi sosial dalam sebuah sistem sosial sebagai pertentangan kepentingan. Masing-masing kelompok atau kelas memiliki kepentingan yang berbeda. Nah, perbedaan kepentingan ini ada karena beberapa sebab. Sebab pertama, manusia memiliki pandangan subjektif terhadap dunia. Sebab yang kedua, hubungan sosial adalah hubungan saling mempengaruhi atau orang mempunyai efek pengaruh terhadap orang lain. Yang ketiga, efek pengaruh tersebut merupakan potensi konflik interpersonal. Maka dengan demikian, stratifikasi sosial berisi relasi yang sifatnya konfliktual. Teori yang ketiga, yaitu teori interaksionis simbolik. Prinsip dasar teori ini adalah manusia memiliki kapasitas untuk berpikir dan pemikirannya dibentuk oleh interaksi sosial. Dalam proses interaksi, manusia mempelajari makna dan simbol-simbol yang mengarahkannya pada kapasitas menjadi berbeda dengan yang lainnya. Makna dan simbol memungkinkan manusia untuk bertindak dan berinteraksi secara berbeda. Misalnya, cara orang memaknai kesuksesan itu berbeda-beda, atau perbedaan bahasa yang digunakan setiap suku juga termasuk. Lalu manusia mampu memodifikasi atau mengubah makna yang mereka gunakan dalam proses interaksi sesuai interpretasi atas situasi sosial. Mengubah makna dan simbol dilakukan dengan pertimbangan untung rugi, kemudian memilih salah satunya. Perbedaan pola tindakan dan interaksi menciptakan perbedaan kelompok dalam masyarakat. Yang terakhir, teori gender. Teori gender adalah teori yang membahas tentang perbedaan peran, fungsi, status, dan tanggung jawab pada laki-laki dan perempuan sebagai hasil dari bentukan atau konstruksi sosial budaya yang tertanam lewat proses sosialisasi dalam masyarakat. Seperti contohnya dalam hal keluarga. Laki-laki yaitu ayah sebagai kepala keluarga yang secara hierarkis memiliki kewenangan yang paling tinggi dalam keputusan-keputusan keluarga, sedangkan perempuan lebih terbatas pada ranah domestik dan urusan reproduksi. Jawaban pertanyaan dari nomor 2, yaitu tentang fungsi keluarga. Keluarga memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, fungsi keagamaan. Agama adalah kebutuhan dasar setiap manusia. Keluarga adalah tempat pertama penanaman nilai-nilai keagamaan dan pemberi identitas agama pada setiap anak yang lahir. Keluarga menumbuh kembangkan nilai-nilai agama sehingga anak menjadi manusia yang berakhlak baik dan bertakwa. Keluarga mengajarkan seluruh anggotanya untuk melaksanakan ibadah dengan penuh keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
melaksanakan fungsi agama tidak boleh mengabaikan toleransi beragama, karena keluarga Indonesia menganut kepercayaan dan agama yang beragam. Lalu fungsi yang kedua yaitu fungsi sosial budaya. Keluarga adalah wahana utama dalam pembinaan dan penanaman nilai-nilai luhur budaya yang selama ini menjadi anutan dalam tata kehidupan. Fungsi sosial budaya ini memberikan kesempatan kepada keluarga dan seluruh anggotanya untuk mengembangkan kekayaan budaya bangsa yang beraneka ragam dalam satu kesatuan. Nah, dengan demikian, nilai luhur yang selama ini sudah menjadi anutan dalam kehidupan bangsa tetap dapat dipertahankan dan dipelihara. Keluarga juga menjadi wahana pertama anak dalam belajar berinteraksi dan beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya, sehingga belajar adat istiadat yang berlaku di sekitarnya. Lalu, fungsi yang ketiga yaitu fungsi cinta kasih. Cinta dan kasih sayang merupakan komponen penting dalam pembentukan karakter anak. Fungsi cinta kasih memiliki makna keluarga harus menjadi tempat untuk menciptakan suasana cinta dan kasih sayang dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Fungsi cinta kasih dapat diwujudkan dalam bentuk memberikan kasih sayang dan rasa aman, serta memberikan perhatian di antara anggota keluarga. Fungsi cinta kasih dalam keluarga menjadi landasan yang kukuh terhadap hubungan anak dengan anak, suami dengan istri, orang tua dengan anaknya, serta hubungan kekerabatan antar generasi sehingga keluarga menjadi wadah utama bersemainya kehidupan yang penuh cinta, kasih, lahir, dan batin. Fungsi yang keempat yaitu fungsi perlindungan. Keluarga adalah tempat bernaung untuk berlindung bagi seluruh anggota dan tempat untuk menumbuhkan rasa aman serta kehangatan. Adanya suasana saling melindungi, keluarga harus menjadi tempat yang aman dan nyaman, serta menenteramkan semua anggotanya. Jika keluarga berfungsi dengan baik, keluarga akan mampu memberikan fungsi perlindungan bagi anggotanya, serta dapat mengoptimalkan tumbuh kembang anak. Keluarga juga melindungi setiap anggotanya dari tindakan-tindakan yang kurang baik, sehingga anggota keluarga merasa nyaman dan terlindung dari hal-hal yang tidak menyenangkan. Fungsi yang kelima yaitu fungsi reproduksi. Keluarga menjadi pengatur reproduksi keturunan secara sehat dan berencana, sehingga anak-anak yang dilahirkan menjadi generasi penerus yang berkualitas. Keluarga menjadi tempat mengembangkan fungsi reproduksi secara menyeluruh, termasuk seksualitas yang sehat dan berkualitas, juga pendidikan seksualitas bagi anak-anaknya. Nah, keluarga juga menjadi tempat untuk memberikan informasi kepada anggotanya tentang hal-hal yang berkaitan dengan seksualitas. Melanjutkan keturunan yang direncanakan dapat menunjang terciptanya kesejahteraan keluarga. Fungsi yang keenam yaitu fungsi sosialisasi dan pendidikan. Keluarga sebagai tempat utama dan pertama memberikan pendidikan kepada semua anak untuk bekalnya di masa depan. Pendidikan yang diberikan oleh keluarga meliputi pendidikan untuk mencerdaskan dan untuk membentuk karakter anak. Fungsi sosialisasi dan pendidikan memiliki makna bahwa keluarga sebagai tempat untuk mengembangkan proses interaksi dan tempat untuk belajar bersosialisasi serta berkomunikasi secara baik dan sehat. Dengan interaksi intensif dalam keluarga, proses pendidikan berjalan dengan efektif. Lalu, keluarga juga mensosialisasikan kepada anak tentang nilai, norma, dan cara untuk berkomunikasi dengan orang lain. Juga mengajarkan tentang hal-hal yang baik dan buruk
maupun hal-hal yang salah dan yang benar. Lalu, fungsi yang ketujuh yaitu fungsi ekonomi. Keluarga adalah sebagai tempat utama dalam membina dan menanamkan nilai-nilai yang berhubungan dengan keuangan dan pengaturan penggunaan keuangan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan mewujudkan keluarga yang sejahtera. Keluarga sebagai tempat untuk memperoleh makanan, pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan materi lainnya, serta memberikan dukungan finansial kepada anggotanya. Fungsi yang terakhir yaitu fungsi yang ke-8, fungsi pembinaan lingkungan. Keluarga juga memiliki peran mengelola kehidupan dengan tetap memelihara lingkungan di sekitarnya, baik lingkungan fisik maupun sosial, dan lingkungan mikro, meso, dan makro. Keluarga berperan untuk membina lingkungan masyarakat dan lingkungan alam sekitar. Keluarga dan anggotanya harus mengenal tetangga dan masyarakat di sekitar, serta peduli terhadap kelestarian lingkungan alam. Nah, sikap peduli keluarga terhadap lingkungan untuk memberikan yang terbaik bagi generasi yang akan datang. Jawaban dari soal nomor 3, yaitu tentang faktor yang mempengaruhi pertumbuhan individu. Yang pertama yaitu faktor nativistik. Faktor ini mengemukakan bahwa perkembangan manusia itu telah ditentukan oleh faktor-faktor yang dibawa sejak lahir atau faktor pembawaan, baik karena berasal dari keturunan orang tuanya, nenek moyangnya, maupun karena memang ditakdirkan demikian. Nah, pembawaan itulah yang menentukan hasil perkembangannya. Manakala pembawaannya itu baik pula lah anak itu kelak. Begitu pula sebaliknya, andai kata anak itu pembawaannya buruk, maka buruk pula lah pada masa pendewasaannya. Faktor yang kedua yaitu faktor empiris. Nah, faktor ini itu bertolak belakang dengan faktor nativistik karena mengabaikan adanya pengaruh dari faktor bakat atau potensi bawaan. Maka dari itu, faktor ini menekankan ke pentingnya pengalaman, lingkungan, latihan, pendidikan dalam proses pertumbuhan individu. Doktrin faktor empiris yang paling terkenal ialah tabula rasa, yang berarti bahwasannya manusia dilahirkan seperti kertas putih, bersih, masih kosong. Oleh karena itu, peran orang tua sangat penting dalam membentuk anak atau individu. Yang ketiga, faktor konvergensi. Faktor ini menggabungkan arti penting hereditas atau pembawaan dengan lingkungan sebagai faktor yang berpengaruh dalam perkembangan manusia. Faktor pembawaan tidak berarti apa-apa tanpa faktor pengalaman atau lingkungan. Demikian pula sebaliknya, faktor pengalaman itu tanpa faktor pembawaan tidak akan mampu mengembangkan manusia yang sesuai dengan harapan. Perkembangan yang sehat itu akan berkembang jika kombinasi dari fasilitas yang diberikan oleh lingkungan dan potensialitas kodrati seseorang bisa mendorong berfungsinya segenap kemampuannya. Dan kondisi sosial menjadi sangat tidak sehat apabila segala pengaruh lingkungan merusak, bahkan melumpuhkan potensi psikofisiknya. Dengan demikian, keadaan ini dapat dinyatakan bahwasannya faktor pembawaan maupun pengaruh lingkungan yang berdiri sendiri tidak dapat menentukan secara mutlak dan bukan satu-satunya faktor yang menentukan pribadi atau struktur kejiwaan seseorang. Selanjutnya, jawaban untuk pertanyaan nomor 4, yaitu teori perubahan sosial.
teori perubahan sosial itu ada 4. Yang pertama, teori evolusi. Teori ini beranggapan bahwa perubahan sosial terjadi akibat perubahan cara pengorganisasian masyarakat, perkembangan sosial, dan sistem kerja. Nah, di dalam teori ini, perubahan sosial dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu revolusi dan evolusi. Revolusi merupakan perubahan sosial yang terjadi secara cepat, misalnya revolusi politik. Contohnya bisa kita lihat kondisi sebelum dan sesudah pengunduran diri Soeharto. Setelah Orde Baru itu tumbang, rakyat tak lagi takut untuk mengkritisi pemerintahnya. Sedangkan teori evolusi merupakan perubahan sosial yang terjadi secara lambat. Contohnya peralihan penggunaan bahan bakar minyak menuju bahan bakar gas. Di Indonesia, transisi ini berlangsung amat lama. Lalu, teori yang kedua yakni teori konflik. Teori ini beranggapan bahwa masyarakat hidup dalam dualisme kelas yang terbagi atas kelas borjuis dan kelas proletar. Adanya dualisme kelas tersebut akhirnya menjadi pemicu terjadinya konflik sosial dalam wujud revolusi sosial yang berdampak pada perubahan-perubahan sosial. Nah, contohnya itu bisa kita lihat dalam revolusi Prancis yang terjadi pada abad ke-18. Masyarakat yang miskin dan hidup dalam kesusahan menumbangkan rajanya yang hidup dalam kemewahan. Lalu selanjutnya ada teori siklus. Dilansir dari buku pengantar ringkasan Sosiologi tahun 2020 karya Eli M. Setiadi, teori ini menggambarkan bahwa perubahan sosial bagaikan roda yang sedang berputar. Nah, maksudnya apa? Maksudnya adalah perputaran zaman merupakan sesuatu yang tidak dapat dielakkan oleh siapapun dan tidak dapat dikendalikan oleh siapapun juga. Menurut teori ini, kebangkitan dan kemunduran peradaban sebuah bangsa mempunyai hubungan korelasional antara satu dengan yang lainnya, yaitu tantangan dan tanggapan. Lalu, contohnya dari teori ini, apabila kehidupan masyarakat mampu merespon tantangan kehidupan dan mampu menyesuaikan diri, maka masyarakat tersebut akan mengalami perkembangan dan kemajuan. Sebaliknya, apabila masyarakat tersebut tidak mampu merespon dan menyesuaikan diri terhadap tantangan, maka masyarakat tersebut akan mengalami kemunduran, bahkan kehancuran. Contohnya, perkembangan teknologi yang berlangsung amat pesat sejak pertengahan abad ke-20. Mereka yang menolak teknologi akhirnya tertinggal. Sementara yang menerima teknologi hidupnya lebih mudah, bahkan hidupnya semakin maju. Lalu, teori yang terakhir yakni teori fungsionalis. Nah, teori ini tuh beranggapan bahwasannya perubahan sosial diakibatkan adanya ketidakpuasan masyarakat karena kondisi sosial yang berlaku pada masa tertentu mempengaruhi pribadi mereka. Menurut teori ini, setiap perubahan tidak selalu membawa perubahan pada semua unsur sosial. Ada beberapa unsur sosial yang tidak ikut berubah. Unsur yang tidak berubah tersebut akan mengalami ketertinggalan yang berakibat pada kesenjangan kebudayaan.
Contohnya, telepon umum. Telepon umum ini dibuat agar masyarakat dapat melakukan komunikasi menggunakan pesawat telepon dengan mudah. Akan tetapi, perubahan tersebut tidak diikuti oleh perubahan pola sikap dan perilaku masyarakat. Nah, hasilnya apa? Hasilnya telepon umum tersebut dalam waktu singkat saja sudah tidak berguna lagi. Bahkan, sebagian besar telepon umum yang sudah dipasang, koinnya malah dicuri oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Jawaban dari soal nomor 5 tentang proses perubahan sosial. Proses perubahan sosial itu ada 4 macam. Yang pertama, difusi. Difusi adalah suatu proses penyebaran unsur-unsur kebudayaan yang meliputi ide, keyakinan, hasil-hasil kebudayaan, dan sebagainya dari individu ke individu lain, dari suatu golongan ke golongan lain, dalam satu masyarakat atau dari satu masyarakat ke masyarakat lain. Merujuk pada pengertian difusi tadi, maka kita dapat membedakan 2 macam difusi, yaitu difusi intramasyarakat dan difusi antarmasyarakat. Difusi intramasyarakat adalah difusi unsur kebudayaan antar individu atau golongan dalam suatu masyarakat. Sedangkan difusi antarmasyarakat adalah difusi unsur kebudayaan dari satu masyarakat ke masyarakat lain. Sementara itu, masuknya unsur-unsur baru ke dalam suatu masyarakat melalui difusi dapat dilakukan dengan cara perembesan damai, perembesan dengan kekerasan, dan simbiotik. Proses yang kedua yaitu akulturasi. Akulturasi dapat diartikan sebagai proses sosial yang timbul apabila suatu kelompok manusia dengan suatu kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur-unsur kebudayaan asing. Nah, sedemikian rupa sehingga unsur-unsur kebudayaan asing itu lambat laun diterima dan diolah ke dalam kebudayaan sendiri tanpa menghilangkan sifat khas kepribadian dari kebudayaan itu sendiri. Lalu, proses akulturasi itu berjalan sangat cepat atau sangat lambat tergantung dari persepsi masyarakat setempat terhadap budaya asing yang masuk. Nah, jika budaya itu masuknya melalui proses pemaksaan, maka akulturasi memakan waktu yang relatif lama. Sebaliknya, jika masuknya melalui proses damai, maka akulturasi tersebut akan berlangsung relatif lebih cepat. Proses yang ketiga yaitu asimilasi. Yang dinamakan asimilasi adalah proses sosial tingkat lanjut yang timbul jika terdapat golongan-golongan manusia yang mempunyai latar belakang kebudayaan yang berbeda-beda, lalu mereka saling berinteraksi dan saling bergaul secara langsung dan intensif dalam waktu yang lama. Lalu kebudayaan-kebudayaan dari golongan-golongan tadi masing-masing berubah sifatnya yang khas menjadi unsur-unsur kebudayaan yang baru, yang berbeda dengan aslinya tadi. Lalu dengan demikian akan muncul kebudayaan baru yang merupakan kebudayaan campuran di antara golongan-golongan yang saling bertemu tadi itu. Pada dasarnya, asimilasi dilakukan sebagai usaha untuk perbedaan antar individu atau antar kelompok guna mencapai suatu kesepakatan berdasarkan kepentingan dan tujuan-tujuan bersama. Nah, sementara itu, ada ahli yang berpendapat bahwasannya proses asimilasi akan timbul jika ada kelompok-kelompok yang berbeda kebudayaan saling berinteraksi secara langsung dan terus-menerus dalam jangka waktu yang lama, sehingga
kebudayaan masing-masing kelompok akan berubah dan saling menyesuaikan diri. Lalu, proses yang keempat yaitu proses akomodasi. Menurut ahli, akomodasi itu diartikan sebagai suatu pengertian yang digunakan oleh para sosiolog untuk menggambarkan suatu proses dalam hubungan-hubungan sosial yang sama artinya. Dengan pengertian adaptasi yang dipergunakan oleh ahli-ahli biologi untuk menunjuk pada suatu proses di mana makhluk hidup menyesuaikan diri dengan alam sekitarnya. Nah, dengan demikian, akomodasi itu merupakan suatu keadaan yang menunjuk didapatinya keseimbangan dalam hubungan-hubungan sosial antara perorangan dan kelompok-kelompok orang sehubungan dengan norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat.